Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian yang saya cintai? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik dan sehat. Siswa-siswi SMP Negeri 2 Bojong Picung Kabupaten Cianjur beserta siswa-siswi di mana saja berada. Kali ini masih belajar daring bersama saya Bapak Wawan Heriawan. Kita tetap belajar IPA tentang konsep gaya. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti kegiatan pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Dan untuk memulai kegiatan pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai? Mari kita lanjutkan kegiatan pembelajaran berikut. Kita mulai dengan slide 1. Nah, konsep gaya. Ini IPA kelas 8, kurikulum 2013 semester 1 atau semester ganjil. Anak-anakku sekalian, saya ucapkan selamat datang di pembelajaran daring bersama saya Bapak Wawan Heriawan SPDPIS. Untuk khususnya SMP Negeri 2 Bojong Picung Kabupaten Cianjur dan pada umumnya siswa-siswi kelas 8 di mana saja berada. Di dalam kegiatan pembelajaran kali ini, marilah kita pahami terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Ya. Tujuan pembelajaran kali ini, jadi diharapkan yang pertama kalian bisa mendeskripsikan konsep gaya dan jenis-jenis gaya. Yang kedua, menganalisis besar gaya searah dan berlawanan. Yang ketiga, menganalisis gaya gesek. Dan sebagai penyemangat, kita ikuti kegiatan belajar ini. Ya, anak-anakku sekalian, silakan kalian coba analisa. Coba dan pikirkan pada saat kalian mendorong meja misalnya, atau lemari pada saat membereskan rumah. Misalnya, atau kalian pernah mengalami mendorong gerobak atau mendorong sepeda motor yang bannya kempes. Apa yang dapat kamu rasakan? Apakah kalian merasa lelah atau tidak? Nah, itu adalah ada faktor hubungannya dengan gaya. Ya, jadi gaya ini akan menjelaskan tentang hal-hal yang memang sering terjadi di dalam kegiatan sehari-hari kita. Ya, perhatikan di sini ada gambar, ya, dua orang yang sedang melakukan tarik tambang. Kemudian ada gambar yang sebelah kiri, yaitu ada orang mendorong meja, kemudian ada pekerja mendorong gerobak bangunan, dan ada delman yang ditarik oleh seekor kuda. Nah, itu tentunya Ya, sudah siap untuk belajar? Ya, perhatikan. Sekarang kita akan belajar mengenai gaya. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang menyebabkan sebuah benda mengalami perubahan letak atau posisi. Gaya terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah gaya gravitasi. Apa sih gaya gravitasi itu? Gravitasi adalah semua gaya tarik-menarik yang terjadi antara semua partikel yang mempunyai massa di alam semesta. Gaya gravitasi bumi sering disebut juga gaya tarik bumi. Contohnya, ketika sebuah apel terjatuh dari atas pohon, apel Bagaimanakah pengaruh gaya terhadap benda? Pengaruh gaya yang dikerjakan pada suatu benda akan mempengaruhi benda tersebut. Gaya terhadap suatu benda dapat mengakibatkan benda itu bergerak, berubah bentuk, dan berubah arah. Benda bergerak. Pengaruh gaya terhadap benda bergerak ada 3, yaitu
1. Menggerakkan benda diam. 2. Mempercepat gerak. 3. Memperlambat gerak. Menggerakkan benda diam. Contohnya yaitu meja yang diam akan bergerak ketika didorong, karena mendapat dorongan sehingga meja tersebut dapat berpindah. Mempercepat gerak. Contohnya yaitu sepeda yang di kayu dapat ditambah kecepatannya dengan mengayuhnya lebih kuat lagi. Memperlambat gerak. Contohnya yaitu mengerem sepeda yang sedang melaju. Berubah bentuk. Contohnya yaitu ketika kamu bermain plastisin yang dapat kamu ubah bentuknya sesuai dengan keinginan. Berubah arah. Contohnya yaitu saat kamu menendang bola, maka bola akan mengalami perubahan arah. Discovery tadi kita dapat pahami dan analisa bahwa gaya adalah berupa tarikan atau dorongan. Kemudian gaya dapat mempengaruhi. Nah, ini perubahan kecepatan gerak benda. Misal seseorang bernaik sepeda, jika mendapat dorongan temannya maka akan mengalami perubahan kecepatan. Kemudian yang kedua, benda diam akan menjadi bergerak. Seperti tadi bola ditendang maka menjadi bergerak, ya. Dan lain-lain sebagainya. Kemudian benda bergerak mengalami perubahan arah. Nah, misalkan ini dua orang bermain bulu tangkis, maka ketika dipukul oleh lawannya, maka akan dipukul lagi oleh lawannya, maka shuttlecock atau kok akan mengalami perubahan arah. Kemudian bahwa gaya dapat mengalami perubahan bentuk benda. Misalnya tadi contohnya plastisin atau adonan kue. Atau misalkan ketika ada seseorang yang menginjak lumpur, maka permukaan lumpur menjadi berubah. Itu karena adanya gaya, sehingga bisa mengalami perubahan bentuk. Jenis-jenis gaya. Jadi gaya itu terdiri dari ada dua jenis, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Tadi di video ada yang disentuh dan ada yang tidak. Kemudian gaya sentuh misalnya sesuatu yang memang akan bersentuhan antara dua benda. Maka silakan coba kalian deskripsikan apa sih yang disebut dengan gaya sentuh. Yang kedua, gaya tak sentuh. Contoh gaya magnet, gaya listrik, gaya gravitasi. Nah, ini coba deskripsikan apa sih yang disebut dengan atau yang dimaksud dengan gaya tak sentuh itu. Silakan kalian tuliskan ini di dalam buku catatan kalian. Anak-anakku sekalian, bahwa gaya ini memiliki nilai besar, nilai atau besar, sehingga dinyatakan dengan huruf F. Dan gaya itu F sama dengan berat benda. Jadi F ini F sama dengan W, ya. Itu. Misalnya besar gaya F sama dengan 10 Newton. Jadi besar gaya itu memiliki satuan Newton. Dari mana satuan Newton ini? Diperoleh dari berat benda W sama dengan M kali G. Bagaimana anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, ya. Nah, ini jenis-jenis gaya yang tadi sudah saya jelaskan. Ini gaya sentuh. Kemudian coba deskripsikan apa sih yang disebut dengan gaya sentuh. Kemudian gaya tak sentuh. Oke, silakan kalian deskripsikan kembali apa yang disebut dengan gaya tak sentuh. Dan ini bisa mencari di literasi buku paket atau sumber-sumber yang lain yang sudah saya sampaikan. Ya, jadi gaya itu F sama dengan W. Kenapa? Karena dua-duanya memiliki satuan yang sama, yaitu bersatuan Newton. Mari kita lihat ke slide berikut. Nah, bagaimana besar gaya? Nah, ini ada benda yang ditarik oleh dua buah gaya F1 dan F2. Kita lanjutkan kembali lagi, dan di sini ada gaya F1, F2, F3, kemudian arahnya sama di dalam satu garis. Kalau ini adalah sejajar, kalau ini adalah segaris. Maka besar gaya dari titik ini, dari awal sampai ke F3 itu dikatakan R, atau dikatakan sebagai sigma R. Disebut sebagai R itu adalah resultan. Resultan apa? Yaitu resultan
gaya. Jadi ini adalah gayanya yang ini juga dalam satu arah. Yang ini juga F1, F2 dan F3 adalah dalam satu arah ya tentunya. Jadi kalau arahnya sama akan menjadi lebih besar. Nah, sedangkan yang bawah ada dua orang yang sedang naik tarik tambang. Kemudian gambar yang kedua ada benda yang ditarik oleh dua gaya F1 dan F2 ke arah kanan dan F3 ke arah kiri. Nah, sementara gambar ketiga ini hampir sama dengan gambar yang pertama, yaitu tarik-menarik dengan dua buah, masing-masing satu buah gaya. Nah, bagaimana besar gaya-gaya tersebut? Nah, yang atas, gambar-gambar yang atas berarti termasuk ke dalam gaya searah. Ya, ini gaya searah. Misal 2 orang atau 3 orang mendorong gerobak yang sama, contohnya seperti kalian mendorong meja 2 orang, 3 orang dan sebagainya. Oke. Dan bagaimana besarnya? Nah, besarnya dijumlahkan adalah F sama dengan F1 ditambah F2 ditambah seterusnya. Pak, bagaimana kalau F-nya ada 10? Ya, di sini jumlahkan terus sebanyak mungkin. Ya, bisa dipahami? Oke. Kita lanjutkan yang kedua. Yang kedua berarti di sini gaya yang berlawanan arah. Kenapa dikatakan berlawanan arah? Karena memang ini arahnya ke kanan, yang ini ke sebelah kiri. Kalau demikian, gaya yang memiliki arah yang berlawanan memiliki besar resultan gayanya seperti ini, ya, yaitu F sama dengan ya nilai F-nya yang memang lebih besar nilainya dikurangi nilainya yang gayanya lebih kecil. Atau kalau di gambar ini misalkan F2 lebih besar dari F1, maka F2 dikurangi F1. Bagaimana di gambar yang ini? Nah, ini ada dua gaya yang sama, dua gaya yang searah, ya, maka itu akan mendapatkan penjumlahan. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat soal berikut. Ini ada gaya yang dua arah yang sama, dan yang bawah adalah gaya dua arah yang sama dan satu arah berbeda. Bagaimana permasalahannya? Kita lihat. Nah, jika besar F1 25 Newton dan F2 10 Newton, maka besar resultan pada gambar berikut adalah, nah kita lihat, diperoleh hasil karena ini arahnya sama, maka tinggal jumlahkan F sama dengan F1 ditambah F2. 25 Newton tambah 10 Newton sama dengan 35 Newton. Arahnya ke arah kanan. Kemudian yang kedua, jika F1-nya 10 Newton, F2-nya 15 Newton, dan F3-nya juga 10 Newton, maka resultan gaya gambar pada gambar berikut apa? Kita tulis bahwa yang searah adalah F1 dan F2, maka di sini F sama dengan F1 ditambah F2 dikurangi F3, ya. Kemudian ini angka simbol-simbol tadi diganti. F1-nya 10 Newton, F2-nya 15 Newton dikurangi 10 Newton. Nah, tulisan berikutnya adalah hasilnya 25 Newton dikurangi 10 Newton. Kemudian maka hasilnya adalah 15 Newton. Ke arah mana nih? Tentunya adalah ke arah F1 dan F2, ya. Itu karena besar kedua gaya, karena besar dua gaya ke kanan lebih besar. Itu. Ya, kemudian ini untuk sebagai bahan bahwa gaya kalau begitu memiliki besar dan arah, maka dikatakan bahwa gaya merupakan besaran vektor atau merupakan vektor. Karena memiliki, nah, ini jika dua arah gaya berlainan arah, misalnya ada yang ke utara, ada yang ke selatan, maka besar resultan gayanya adalah fx kuadrat ditambah fy kuadrat, kemudian diakarkan, ya, hasilnya nanti diakarkan. Nah, ini akan banyak pembahasannya nanti pada level pengayaan atau di tingkat SMU. Bagaimana anak-anakku sekalian? Jadi kesimpulannya gaya yang searah adalah dijumlahkan dan yang berlawanan arah adalah diselisihkan, ya. Kalau memiliki arah yang membentuk sudut, maka cara mencari besarnya, resultannya adalah seperti rumus di bawah ini. Kita lanjutkan. Oke. Nah, ini ada yang berikutnya adalah gaya gesek. Apa sih gaya gesek? Nah, gitu ya. Pernahkah kalian mengamati bahwa sepatu kalian menjadi tipis atau sendal kalian menjadi tipis, ban sepeda juga menjadi tipis, ban motor juga menjadi tipis, atau kulit bergesekan menjadi lecet, ya? Itu karena adanya gesekan. Nah, ini contoh gaya gesekan itu begini, ada suatu benda ditarik oleh benda F,
Kemudian karena ini ditarik oleh benda F, maka karena benda memiliki berat benda W, maka ketika ditarik dia akan melakukan perlawanan. Karena gaya tariknya lebih besar, maka benda ini akan terdorong, tapi juga akan menarik besar gaya F ini, sehingga gaya tariknya itu disebut sebagai gaya gesek. Nah, besarnya gaya gesek ini ditulis dengan Fs sama dengan μs kali N. Ya, F gaya gesek, Fs sebetulnya di sini Fs, kemudian μ adalah koefisien gesekan, dan N adalah gaya normal. Dan gaya normal akan selalu sama dengan berat benda, hanya arahnya berlawanan. Jadi dikatakan bahwa N boleh dikatakan sama dengan W. Ya. Kemudian itu tolong diperhatikan, nilai μ atau nilai koefisien selalu di bawah 0, misalnya 0,05 atau 0,5, tergantung jenis bendanya. Nanti bisa dilihat di dalam tabel dan bisa dicari di dalam media internet. Oke, kita akan lanjutkan. Nah, ini bagaimana nih? Nah, ini ya. Jadi yang terjadi pada saat benda bergerak dan sifatnya berlawan arah, sebagai contoh yang terjadi. Sepatu atau sandal yang kita gunakan lama-kelamaan menjadi tipis, dan seterusnya. Ya, silakan. Mesin atau rantai dan gear menjadi aus. Ya, aus itu menjadi sama menipis ya, itu istilah dalam mesin namanya aus. Kemudian jika kulit kita bergesekan dengan benda lain menjadi lecet atau menjadi terasa panas. Nah, gitu. Nah, di sini ada, coba kalian nanti untuk menjawab pertanyaan ini, sebutkan dan lengkapi manfaat dan kerugian gaya gesek. Ini banyak sekali manfaatnya. Ini salah satu contohnya, manusia dapat berjalan dengan baik. Ya, bayangkan kalau manusia tidak bergesekan telapak kakinya, mungkin akan sering terjatuh atau terpeleset. Dan sebutkan juga kerugiannya. Ya, salah satunya mesin menjadi aus. Silakan kalian ini lengkapi di dalam buku catatan kalian. Bagaimana? Oke, ini contoh soal gaya gesek. Halo Sobat 100, masih bersama saya Lukman Hakim dalam program 100 Institute. Pada kali ini kita akan membahas soal dari bab gaya. Berikut soalnya. Benda 500 Newton diikat tali horizontal. Berapa percepatan pada benda saat ditarik dengan gaya 800 Newton jika gaya gesek bidang adalah 50 Newton. Oke, seperti ini ilustrasinya. Kita memiliki sebuah benda dengan massa M, kita misalkan M, di mana beratnya adalah W sebesar 500 Newton. Perhatikan penggambaran arah gayanya ya. Kemudian benda tersebut ditarik dengan gaya F sebesar 800 Newton. Kemudian gaya gesek pada bidangnya, berarti di sini ada gaya gesek, kita simbolkan dengan Fg sebesar 50 Newton. Karena benda tersebut bersentuhan dengan bidangnya, maka benda mengalami gaya kontak terhadap bidang yang arahnya ke atas, kita simbolkan dengan N. Oke, jadi ada 4 gaya yang bekerja pada benda. Perhatikan lagi, pahami lagi penggambaran dari gaya-gayanya. Kalau berat, arahnya ke bawah, ditarik ke horizontal ke kanan, maka kita gambarkan tanda panahnya ke kanan. Untuk gaya geseknya berarti berlawanan dengan gerak benda, kita misalkan ke kiri. Kiri di mana arah gerak bendanya kita misalkan ke kanan, kan ditarik dengan gaya 800 Newton ke arah kanan, di mana menyebabkan benda tersebut menghasilkan percepatan sebesar A. Nah, ini yang ditanya, berapa nih percepatannya? Berhubungan dengan percepatan bisa kita kerjakan dengan menggunakan hukum Newton kedua. Namun sebelumnya, Sobat 100 harus mencari dahulu berapa sih massa benda tersebut. Kita manfaatkan nilai berat yang telah diberikan. W sama dengan massa dikali gravitasi. Kalau tidak diketahui di soal, gravitasi Sobat 100 gunakan 10 meter per second kuadrat ya. Karena kita mau mencari dahulu nilai M, maka nilai M sama dengan berat per G. Tinggal pindah ruas saja.
Kemudian kita masukkan angkanya, W-nya 500, gravitasinya kita gunakan 10. Maka M sama dengan 500 dibagi 10, yang hasilnya M sama dengan 50 kg. Oke, di sini Sobat 100 sudah menentukan nilai masanya yang akan kita gunakan ke dalam persamaan hukum Newton kedua yang berbunyi sigma F sama dengan M dikali A. Kenapa kita gunakan hukum Newton kedua? Karena yang ditanya adalah percepatan. Maka berhubungan dengan hukum Newton kedua dengan persamaan F sama dengan M dikali A. Sigma F-nya sendiri adalah gaya-gaya yang bekerja pada benda. Ingat di gambar sebelumnya ada dua, gaya F dan gaya gesek. Kita tuliskan F min Fg sama dengan M dikali A. Paham ya Sobat 100 kenapa nilai Fg bernilai negatif? Ya, karena Fg-nya, gaya geseknya berlawanan dengan arah percepatan benda. Maka kita tuliskan negatif, sedangkan F-nya sendiri positif. Angkanya sudah ada semua dan yang dicari adalah A. Maka kita masukkan saja 800 min 50 sama dengan 50 dikali A. Kita bisa hitung dahulu, 800 kurang 50 hasilnya adalah 750 per 50 sama dengan A. Di mana 50 di sini kita pindah ruaskan ke kiri bawah menjadi seperti ini. Paham ya Sobat 100? 750 dibagi 50 hasilnya adalah 15. Maka nilai A sama dengan 15 meter per second kuadrat. Ini adalah satuan dari percepatan, meter per second kuadrat. Seperti ini Sobat 100, paham ya? Untuk mencari percepatan, maka yang diingat oleh Sobat 100 adalah hukum Newton kedua. Sigma F sama dengan M dikali A. Jadi di sini Sobat 100 butuh M, sehingga kita cari dahulu dengan menggunakan rumus berat sama dengan massa dikali gravitasi. Kalau tidak diketahui di soal, gravitasi gunakan 10. Paham ya Sobat 100? Jika Sobat 100 sudah paham dengan video penjelasan ini, Sobat 100 bisa lanjut melihat atau mempelajari video penjelasan yang berikutnya. Selamat belajar! Ya, anak-anakku sekalian, siswa dan siswi SMP kelas 8 yang saya cintai. Setelah kalian tadi melihat tayangan video walaupun hanya sebentar dengan bentuk animasi PowerPoint, mudah-mudahan kalian bisa dapat mulai memahami dan bisa menganalisa bahwa tentang gaya itu ternyata memiliki efek atau memiliki hal-hal yang dapat menyebabkan suatu benda akan mengalami suatu misalnya perubahan bentuk, mengalami perubahan arah gaya, menjadi bergerak dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan dengan pembelajaran kali ini kalian merasa puas dan bertambah ilmu. Maka pembelajaran untuk kali ini saya sudahi. Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan ilmunya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.